Hai, balik lagi di RWPP Plot. Bayangkan jika kalian menjadi seorang resepsionis, lalu suatu hari kalian memutuskan untuk resign karena ingin menjadi seorang petualang. Kalian harus melewati latihan berat sampai akhirnya... Nungguin ya. Nggak usah banyak bacot, langsung aja. Ini dia alur cerita anime Shinmai Osan Boukensa episode 1. Wibu. Episode ini dibuka dengan memperlihatkan seseorang yang terkena ledakan. Lalu kita diperlihatkan sekumpulan orang yang seperti bilang semacam ujian rank A. Apa maksudnya? Entahlah. Yang jelas mereka berempat sangat kuat. Tapi sepertinya mereka bukanlah musuh. Soalnya orang bersinglet putih ini bilang, "Senpai, menarik. Mari kita lanjutkan." Lalu kita berpindah ke sebuah kota yang damai dan ramai. Di sebuah gedung ramai sekali para petualang. Rupanya di sini sedang diadakan ujian kenaikan tingkat rank A. Seseorang menghampiri meja resepsionis. Saat si resepsionis melihatnya, resepsionis kaget karena dia mengenal orang itu. Dan orang itu bernama Rika. Enggak. Orang itu bernama Rick. Rick heran, kok bisa resepsionis ini mengenalku? Si resepsionis lalu memperkenalkan dirinya sebagai Alisa. Ternyata Rick adalah mantan resepsionis dan Alisa dulu adalah rekan kerjanya. Tapi waktu itu Rick tiba-tiba mengundurkan diri karena dia ingin menjadi petualang. Padahal umur Rick waktu itu 30 tahun. Umur yang terlalu tua untuk menjadi petualang baru. Saat obrolan mereka sedang asik-asiknya, tiba-tiba seorang begundal datang. Terlihat orang itu sedang mabuk Bear Brand. Bear Brand gak tuh? Aduh. Si begundal pemabuk itu mencoba menggoda Alisa. Dia mengajak Alisa untuk... いえ、仕事中ですので。仕事なんてどうでもいいじゃねえか。楽しませてやるからさ。 Tentu saja Alisa menolak, tapi dengan sopan. Si begundal pemabuk terus memaksa. Lalu Rick coba melerai. Rick memegang perut begundal itu. Dan lihat, si begundal pemabuk tiba-tiba tak sadarkan diri. Dan mulutnya penuh busa Pepsodent. ああ、大丈夫。こういうの事務員時代に慣れてるから。 Setelah si pemabuk begundal dilumpuhkan, Alisa lalu memberikan kartu ujian untuk Rick, di mana dia mendapat nomor 4242. Rick terkejut karena ini adalah angka sial menurutnya. Rick lalu keluar. Di luar ada cewek manis menghampirinya. Dia bernama Rinette. Terlihat sebuah tapak tangan terbentuk di zirah besi begundal pemabuk tadi. Jangan-jangan ini adalah perbuatan dari Rick. Kembali ke ujian pemeriksaan. Saat giliran Rick, semua berjalan lancar. Tapi saat pengawas melihat umur Rick, di mana dia berumur 32 tahun. Ayo, siapa yang nonton video ini udah umur 30-an? Ngaku aja deh, gak usah malu. Lanjut ke tes pengukuran kekuatan sihir. Jumlah kekuatan sihir peserta akan diukur dari seberapa terang bola kristal ini menyala. Saat tiba giliran Rick, cahaya kristal mulai menyala. Tapi anehnya, cahayanya hanya bersinar seperti letupan kembang api kecil. Alhasil, pengawas bilang jika tingkat sihirnya F-. F-. Dan pastilah petualang lain meremehkan Rick. Tapi setelah Rick meninggalkan ruangan, bam! Kristal tadi pecah. Apa sebenarnya yang terjadi? Beralih ke tes selanjutnya, yaitu mengukur kekuatan. Di mana mereka meninju samsak selam hijau. Di mana samsak ini bisa menyerap semua pukulan. Mendengar itu, Rick jadi teringat masa-masa latihannya. Waktu itu dia berlatih bersama sosok makhluk seram yang menyuruhnya memukul samsak slime emas sampai hancur. Waktu itu Rick bahkan ragu bagaimana bisa dia menghancurkan samsak slime emas hanya dengan tangan kosong. Tapi si orang seram menunjukkan bahwa hanya sekali pukul samsak emas itu hancur. Amazing. Jadi saat itu untuk pertama kalinya
Rick harus memukul samsak itu sebanyak 50.000 kali setiap hari. 200個同時に破壊できる。さあ、まずは1日5万回殴り続けるの。 Dan kembali ke masa sekarang, di mana ada satu peserta bocil yang sangat sombong. Dia adalah anak kedua dari pejabat Diarmuid, yang di mana saat umur 11 tahun, dia sudah setingkat Rengsei. Saat si bocah begundal memulai, dia mengeluarkan sihir api. Semua orang terkejut. Tapi ternyata api yang dihasilkan sangat kecil. Tapi si bocah begundal masih tetap sombong dengan skillnya. Berbeda dengan Rick, dia berpikir lain. Karena saat latihan, dia sudah melihat sihir api yang begitu dahsyat. Lalu tibalah giliran Rick. Tapi sebelum mulai, pengawas bertanya, apakah benar Rick mulai jadi petualang di umur 30 tahun? Si pengawas di sini meremehkan kekuatan Rick. Dia bahkan menyuruh Rick untuk berhenti saja. Nggak ada supportnya di bapak-bapak. Tapi dengan semua latihan yang telah dilaluinya, meski terlambat, dia tidak mau menyerah. Rick memulai kuda-kudanya dan slime hijau itu hancur muncrat kemana-mana. Semua orang melongo tak percaya, termasuk si bocah begundal tadi. Dia mulai dengki dengan Rick. Dan selanjutnya tes ketahanan, di mana Rick berhasil bertahan dari serangan-serangan petualang lain hanya dengan sihir pertahanan tingkat 1. Selanjutnya, dia akan diserang dengan serangan yang lebih tinggi. Rick disarankan untuk menggunakan sihir pertahanan yang lebih tinggi juga. Tapi Rick jujur, dia hanya bisa menggunakan sihir pertahanan tingkat pertama saja. Tapi Rick percaya diri jika dia bisa bertahan. Lalu saat Rick diserang dengan serangan dahsyat, sampai-sampai membuat pembatasnya hancur. Hal itu terlihat dari jauh oleh kesatria kelas 1, kesatria kerajaan bernama Sylvester. Saat dia memeriksa, dia diberitahu jika ada petualang rank F yang bisa menahan sihir tingkat 5 dengan sihir pertahanan tingkat 1. Bahkan orang yang menyerang Rick sudah kelelahan dan kehabisan tenaga. Dan ujian pertama pun selesai. Dengan semua hal menakjubkan yang sudah dilakukan oleh Rick, dia masih ragu apakah bisa lolos atau tidak. Saat dia sedang berbincang dengan Ridit, si bocah begundal datang lagi. Tapi kali ini datang-datang, dia sudah memanggil Rick dengan sebutan rakyat jelata. Minta ditampol deh bocah. Bahkan Rick pun lupa siapa nama bocah ini. Dan nama bocah itu adalah Frit Diarmuid. Rick malah mengira si bocah tersesat dan berniat membantunya mencari orang tuanya. Tapi sebenarnya si bocah lagi kesal dengan Rick karena seharusnya ini adalah debut pertamanya untuk menunjukkan jika dia adalah anak jenius. Tiba-tiba datanglah sosok wanita. Dia adalah kakak dari bocah begundal Frit. Dia bernama Angelica Diarmuid, anak pertama dari keluarga Diarmuid. Di sini Frit mengaku jika dia dikerjai oleh om-om 40 tahunan, maksudnya Rick. Rick mendengar itu tentu kesal. Umurku masih 30 tahun woi. Dan kocaknya si Angelica malah bilang, parah banget. Udah mau meninggal tapi masih demen isengin anak kecil. Udah mau meninggal nggak tuh? Lalu Angelica membuka sarung tangannya dan melemparnya ke arah Rick. Dan dia menantang Rick untuk berduel. Lalu Rick mengambil sarung tangan itu. Rick belum tahu apa aturannya. Saat Rinette memberitahu jika dia mengambil sarung tangan itu, artinya dia menerima tantangan Angelica. Rick pun kaget dan pasrah saja. Dan dimulailah duel antara mereka. Dalam duel ini,
siapapun yang kalah akan menjadi pelayan yang menang selama sisa hidupnya. Rindet lalu menjelaskan, karena Angelica adalah kesatria kelas 2, berarti dia setara dengan rank B, rank yang bisa membunuh monster kelas atas sendirian. Rick menjadi tidak percaya diri, tapi Rindet bilang, cobalah untuk mengingat kembali latihan yang dijalani Rick selama 2 tahun. Mengingat itu membuat Rick tak kuat dan malahan muntah. Rindet lalu meyakinkan Rick agar percaya diri karena dia adalah anggota kebanggaan dari grup tinju Orichalcum yang terkuat di benua. Mendengar itu, Rick menjadi percaya diri lagi. Dan dimulailah duel ini. Angelica memulainya dengan mengeluarkan jurus langkah kedipan. Dia bergerak cepat, secepat kedipan mata. Serangan pertama melewati Rick. Angelica bilang dia sengaja melambat untuk memberi salam pembuka. Angelica malah menebas pagar besi di belakang Rick sampai terbelah. Watakushi no speed ni tsuite koreru kashira? Shunkyaku! Selanjutnya, Angelica akan bersungguh-sungguh dan blink step. Angelica menyerang lagi, tapi ternyata dari pandangan Rick, rupanya gerakan Angelica terlihat sangat lambat. Padahal julukannya si Lightspeed, tapi lambat banget dan sudah pasti Rick bisa menghindar dengan mudah. Angelica terpercaya Rick bisa menghindar, bahkan hanya sedikit kesatria kelas 1 yang bisa merespon kecepatan Angelica. Angelica menyerang lagi dengan jurus yang sama, tapi tetap saja Rick masih melihat Angelica lambat banget. Bahkan sampai-sampai Rick tidak percaya jika Angelica kesatria kelas 2. Dia mengira Angelica masuk karena orang dalam. Atau Rick juga bilang kemungkinan jika dia bertambah kuat. Saat Angelica menyerang, dia tidak sengaja tersandung batu dan malah melakukan putaran salto. Rick melihat itu terkejut dengan gerakan yang tidak tertebak. Rick mengira jika Angelica bermain dengan sangat hebat. Angelica yang tidak mau merasa malu, dia tetap acting seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Lalu untuk jurus selanjutnya, dia akan menggunakan jurus yang hanya bisa dia pakai 3 kali saja karena punya efek samping. Jurus itu bernama Blind Step Rin. Tapi tetap saja masih lambat banget menurut Rick. Tentu saja Rick bisa menghindar. Serangan lagi, Blind Step Rin. Tapi gagal lagi. Angelica mulai merasakan efeknya. Dia hanya punya 1 kesempatan lagi. Sekali lagi, Blind Step Rin. Tapi si Angelica malah kesandung lagi dan nyusul ke tanah. Melihat itu, Rick bersiap dengan pukulannya dan tapi untungnya Angelica selamat. Coba saja dia tidak tersandung, dia pasti sudah KO. Angelica bertanya, siapa Rick sebenarnya? Rick hanya menjawab jika dia adalah mantan resepsionis yang baru memulai menjadi petualang rank F sejak 2 tahun lalu. Rick lalu bersiap melanjutkan pertarungan, tapi Angelica ketakutan sampai-sampai dia menyerah. Alasan dari Angelica adalah dia mengakui kemampuan Rick karena bisa menghindari jurus Blink Step miliknya. Padahal itu cuma alasannya doang, biar gak malu. Setelah itu, Rick bertanya soal janjinya. Janji siapa yang kalah akan menjadi pelayan yang menang selama sisa hidupnya. Mendengar itu, Angelica malah kabur. Wah! Setelah kejadian kocak ini, Rindet memberitahu jika pengumuman hasil ujian akan diumumkan sebentar lagi. Dan juga anggota yang lain akan datang. Anggota yang lain? Siapa maksudnya? Rick yang mendengar itu menjadi stres.
Lalu kita diperlihatkan 3 orang yang sedang berjalan menuju tempat Rick. Dan episode ini pun selesai. Episode 1 ini kocak sih, apalagi pertarungan Rick melawan Angelica tadi. Tapi di episode 1 ini belum diceritakan siapa saja anggota dari grup tinju Orichalcum dan bagaimana pertemuan mereka dengan Rick. Bagaimana Rick bisa bergabung dengan mereka. Jadi patut kita nantikan di episode kedua. Buat kamu yang suka konten seperti ini, jangan lupa like dan subscribe RWBP Plot.